21 Maret 1902. Nyonya H.G. de Boissevan. Hilda yang manis, Nyonya tentu tidak tahu di mana saya berada. Selama ini Nyonya tidak mendengar apapun tentang saya, sedang Nyonya menulis surat yang sangat manis dan ramah kepada saya. Itu lebih dari aib. Seperti yang seringkali terjadi, hal itu disebabkan karena selalu hendak menunda-nunda dan mencari kesempatan yang lebih baik. Tetapi sebaiknya alasan ini tidak saya perpanjang. Salah saya tidak akan terhapus juga karenanya. Lebih baik saya minta maaf saja, sungguh-sungguh bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu dan memperbaiki kesalahan saya dengan surat yang panjang. Kami benar-benar gembira sekali mendengar Nyonya sekeluarga sehat walafiat. Kasihan sekali Hilda, alangkah sengsaranya keadaan Nyonya di pegunungan biru Pulau Jawa. Syukurlah keadaan menyedihkan itu sekarang telah lewat. Sekarang Hilda tercinta, Nyonya dan Tuan telah sehat walafiat kembali. Senang sekali bahwa keadaan anak-anak baik-baik. Keduanya sehat dan lekas menjadi besar. Saya tidak lagi akan dapat menggendong Tommy, buah hati Nyonya, kalau saya melihatnya. Kalau ayahnya membuat potretnya dan Freddy, saya ingin sekali mendapat afdruknya. Ingin sekali saya berhadapan muka dengan mereka. Tetapi itu tentu selamanya akan tetap termasuk harapan banyak dari seorang gadis tua mereka yang baik itu bersedia mengadakan perjalanan yang jauh dan melelahkan bersama anak-anaknya ke Jepara. Apakah hal itu mungkin, Ibu tersayang? Hanya keajaiban saja yang dapat menyulap kami ke sana. Seandainya dapat, saya ingin benar terbang ke Bogor untuk berjumpa dengan Nyonya sekeluarga sekali lagi sebelum Nyonya kembali ke negeri yang jauh. Negeri yang ingin sekali kami kunjungi, tetapi yang tak tercapai oleh kami. Sayang. Hanya keajaiban saja yang dapat menyulap kami ke sana. Tetapi, zaman keajaiban sudah lama lampau. Hampir kehabisan masa dinas Tuan di Hindia, Hilda. Saya harap kalau Nyonya sudah kembali ke tanah air, mudah-mudahan Nyonya tidak akan lupa kepada negeri matahari. Dan sewaktu-waktu ingat pula kepada teman-teman Jawa yang selalu akan tetap menaruh minat kepada teman-teman Belandanya, walaupun mereka dipisahkan oleh samudera luas. Kami masih selalu terkenang akan kota Bogor yang elok itu. Alangkah nikmatnya tinggal lebih lama di situ. Lagi-lagi harapan hampa. Dalam album saya ada potret kami semua yang dibuat Tuan di kebun yang luar biasa permainnya itu dekat kolam dengan bunga teratai yang sedang mengembang. Potret itu sudah pudar, tetapi sekali-sekali tidak akan saya buang karena mengingat kami kepada banyak sekali hal yang manis. Sungguh-sungguh sifat gadis tua, menyanjung-nyanjung kenangan lama. Waktu ini kami semua baik-baik saja, dan itu boleh jugalah, sebab kami telah mendapat bagian banyak dalam azab sengsara. Hampir seluruh keluarga saya benar-benar merana dan saya mendapat kehormatan menutup barisan penderita. Aduh, saya terserang segala penyakit, bahkan kolera. Tetapi sekarang syukurlah, segala duka cita itu telah berlalu kami derita. Dan saya bahagia, menjadi sehat seperti tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Yang membuat saya sangat bersyukur,
karena saya tidak mengira akan secepat itu dapat sembuh dari keadaan sakit sedemikian payahnya itu. Saya cenderung hendak mengira, seolah-olah setelah saya sembuh kembali, keadaan badan saya menjadi baru, lebih kuat, lebih segar daripada sebelumnya. Terima kasih banyak atas ucapan selamat terhadap pernikahan, Hilda yang manis. Benarlah kata Nyonya. Keberangkatan adik merupakan kehilangan besar bagi kami. Kami sangat lama dan sangat mesra bersama-sama. Tidak salah kata orang, bahwa kami bertiga sudah menjadi satu. Satu dalam pikiran dan satu dalam rasa. Bahwa adik telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya, masih sukar untuk kami sadari. Untuk berpikir bahwa ia telah pergi dan tidak akan kembali lagi, tidak dapat kami tanggung. Masih selalu saja kami berpikir bahwa ia telah lama pergi menginap dan pada suatu hari akan kembali. Kami sangat kehilangan si kecil. Tetapi sebaliknya, kami tidak begitu lama tinggal diam saja. Sebab itu bukan satu-satunya permasalahan yang berat. Pasti masih banyak lagi yang menunggu kami di kemudian hari. Dalam setiap hidup tak dapat dihindari, bercerai adalah tanda pengenalnya sepanjang hidup terus-menerus. Bijaksanalah sewaktu-waktu, ikatan lembut, kuat, yang mengikat dan merayu kalbu sayang, dilepaskan dari tangan dengan kuat. Demikian kata De Hennestedt. Tetapi berkata lebih mudah daripada berbuat, bukan? Kami selalu menerima surat dari adik yang isinya gembira, kabarnya baik, dan keadaannya baik. Dan kami sangat bersyukur karenanya. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan kami. Dan sekarang akan saya penuhi permintaan Nyonya dan akan saya ceritakan ini dan itu tentang pernikahan adik. Pernikahan Bumi Putra sangat ramai. Sudah sejak berhari-hari, berminggu-minggu, sebelumnya masakan untuk upacara disiapkan. Pernikahan adik kami rayakan cukup diam-diam, karena ada anggota keluarga yang meninggal. Saudara sepupu dan kakak perempuan pengantin laki-laki meninggal tak lama sebelum pernikahan. Kasihan, ia masih muda dan meninggalkan anak-anak kecil. Nyonya harus tahu bahwa adik menikah dengan saudara sepupu sendiri. Ibu pengantin laki-laki adalah kakak perempuan ayah. Sebelumnya, saudara sepupu sudah pernah berkunjung ke rumah kami di sini. Tetapi waktu itu adik masih bersekolah dan tak ada seorang pun yang memikirkan suatu ikatan. Kerap kali terjadi pula ketika masih anak-anak dipertunangkan dan dinikahkan. Agar kelak apabila keduanya telah besar atau dewasa, mereka dinikahkan atau menikah lagi. Perkenalan adik dengan suaminya diperbaharui ketika Gubernur Jenderal ada di Semarang. Menurut adat yang berlaku, gadis-gadis tidak pernah boleh keluar dari rumah, kecuali untuk mengikuti suami yang sama sekali masih asing baginya. Tetapi, seperti yang telah saya katakan kepada Nyonya, kami telah mematahkan beberapa adat. Hal yang tidak dapat dihindari karena pendidikan kami yang bebas. Dan kami masih terus-menerus hendak mematahkan lebih banyak lagi. Beberapa saat sebelum pernikahan adik, anak perempuan Jawa sama sekali tidak boleh keluar rumah. Ia harus tinggal di dalam rumah, atau kalau ia mempunyai kamar sendiri, maka ia harus tinggal dalam kamarnya. Dan dalam bulan Desember, kami bersama adik keluar masuk toko-toko di Semarang untuk membeli ini dan itu.
Anak perempuan Jawa tidak bahagia dengan pertunangannya. Dan juga tidak berbicara tentang hal itu dengan dia. Lebih sedikit lagi dan sendiri. Ia justru harus berbuat seolah tidak tahu apa-apa. Saya mau juga mengetahui pendapat hati saudara-saudara sebangsa ketika mereka mendengar adik berbicara biasa sekali tentang pernikahannya. Kami makhluk yang mengerikan. Tetapi hendaklah demikian juga pada yang beradab. Di situ pun orang cepat cenderung untuk menghukum sesuatu yang tidak dipahaminya. Kami tidak boleh marah kepada orang-orang yang tidak tahu yang patut dikasihani. Dan memang kami juga tidak berbuat demikian. 2 hari sebelum pernikahan dilangsungkan, keluarga kami yang sudah meninggal diperingati. Ada puisi dalam pikiran itu. Dalam kegembiraan kami selalu memperingati keluarga yang telah wafat. Selamatan diadakan dan di dalam doa oleh para kaum dimohonkan berkah nenek moyang yang telah wafat untuk pernikahan keturunan yang telah direncanakan itu. Selamatan ini diadakan di tempat keluarga pengantin perempuan. Sebelum hari pernikahan dilangsungkan, ipar saya datang bersama keluarganya. Tujuan pertama seorang mempelai laki-laki bangsa Eropa pada waktu datang ke tempat tinggal pengantin perempuan ialah menuju rumah calon istrinya. Tetapi pada kami sama sekali tidak demikian halnya. Mempelai laki-laki sama sekali tidak boleh melihat mempelai perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. Bahkan keluarganya belum boleh melihatnya. Sehari sebelum pernikahannya, mempelai perempuan dimandikan dengan air kembang dan sesudah itu didandani oleh tukang paes. Tukang mendandani, orang perempuan yang khusus mendandani mempelai perempuan dengan menerima upah. Mempelai perempuan mengambil tempat pada alas duduk yang khusus dibuat untuk keperluan itu. Tempat duduk itu terdiri dari sehelai tikar. Di atasnya tersusun beberapa helai kain cita dan cukup untuk dijahit buat kebaya. Ini menjadi milik tukang paes. Di sekelilingnya terdapat bermacam-macam kue, sirih, pisang, air dalam kendi, beras, ayam panggang, dan ayam hidup, serta pelita yang menyala. Kemenyan dibakar, dan tukang paes mencukur bulu halus di kuduk mempelai. Rambut di dahi dipotong sama dengan rambut di sekeliling telinga. Alis dibentuk bagus dengan pisau. Dari tata rambut di dahi dan di muka telinga yang dipotong, alis yang dicukur, orang dapat mengenal perempuan Jawa yang baru menikah. Menjelang jam 4 sore, mulailah pengantin didandani. Dahinya dicat dengan salep hitam sampai melewati telinga sedikit. Dan mukanya dibedaki. Sedang rambutnya disanggul menurut bentuk kupu-kupu dan diisi dengan bunga. Di atas sanggul ditancapkan 7 buah permata di atas tangkai spiral yang terus-menerus bergoyang ke atas dan ke bawah. Kainnya bersulam emas dengan kebaya dari brokat perak dan perhiasan ratna manikam yang diperlukan melengkapi dandanannya seperti bros, kalung, gelang, subang, dan kancing lengan baju. Gadis Jawa selamanya tidak boleh menyuntingkan bunga dalam sanggulnya. Yang diperkenankan hanyalah perempuan yang sudah menikah. Perempuan lanjut usia kerap kali kita lihat memakai bunga dalam sanggulnya. Malam sebelum pernikahan disebut Widodareni. Widodari berarti bidadari, makhluk khayangan. Pada malam kegadisannya yang terakhir,
Gadis yang akan menikah itu disamakan dengan makhluk kayangan semacam itu. Dan malam itu dirayakan. Barangkali pada Nyonya Rusbum, Nyonya telah melihat potret-potret ukiran kayu Jepang, dan Nyonya tentu masih ingat gambar perabot rumah yang menggambarkan 3 buah gapura. Nah, perabot ini namanya kuade dan dipakai pada upacara pernikahan. Ukiran kayu yang indah itu semuanya dilapisi emas di atas dasar lembayung, ditempatkan di bangsal besar di bagian kabupaten. Semua meja, kursi, bangku dikeluarkan dari ruang itu dan lantainya ditutup oleh satu bidang besar permadani. Pada kanan kiri kuade yang dihias dengan tirai dan bunga, berdirilah 2 jambangan bunga besar dari kuningan yang diisi dengan daun nyiur muda dan bunga. Jambangan bunga semacam ini harus ada pada setiap pernikahan. Namanya kembang mayang. Kira-kira menjelang jam 7:30 malam, ketika tamu-tamu putri telah berkumpul di bangsal kuade, adik pun keluar. Ia dibimbing oleh kakak perempuan yang membawa puan dan tempat ludahnya. Adik mengambil tempat di muka gapura tengah di antara keluarganya dan tamu-tamu terkemuka. Puan dan tempat ludah diletakkan dekat adik, hanya sebagai adat saja sebab si kecil tidak makan sirih. Di belakangnya, seorang gadis kecil mengipasinya.